Halo bre, balik lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kudet Channel. Dan di video kali ini kalian bisa lihat di depan kalian atau di depan layar HP, laptop, komputer, PC, monitor segala macam sudah ada yang namanya sebuah mouse gaming dari Sades gitu kan. Di video sebelumnya saya udah nge-review juga produk dari Sades, yaitu sebuah mikrofon kondenser yaitu Sades Orpheus. Kali ini Sades mengirimkan juga, sebenarnya bukan baru kemarin ngirim sih, ini udah ada 1 bulan juga dikirimin sama Sades gitu kan. Ini adalah sebuah mouse gaming Sades Kappa yang tipenya sendiri adalah S20 ya. Jadi ini adalah sebuah mouse gaming murah dari Sades karena memang harganya itu cuma 200.000. Nah, ini adalah sebuah mouse gaming dengan sensor entry level yang menurut saya worth it banget kalian pinang karena memang dari segi harga dan juga spesifikasi masih masuk akal gitu loh coy. Dan setelah saya kedatangan nih mouse, saya coba buat pakai main game gitu kan, kayak Apex Legends dan juga Valorant gitu. Ya, nantilah kita akan kesimpulkan gitu kan mengenai performance dari mouse gamingnya Sades Kappa S20 ini. Karena memang sebenarnya nih mouse gaming Sades Kappa itu udah launching kalau nggak salah tanggal 28 April gitu ya. Tapi dari pihak Sadesnya sendiri suruh upload tanggal berapa ya? Sekitar tanggal 25-an Mei gitulah gitu. Jadi ya saya baru bisa upload nih mouse. Jadi ya saya masih bisa make dulu gitu kan, gimana kesimpulannya, gimana setelah make 2-3 minggu gitu kan mengenai mouse gaming Sades Kappa S20 ini. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas mengenai spesifikasi teknis dan juga bobot dan lain-lainnya mengenai mouse gaming Sades Kappa S20. Let's go! Di packaging Sades Kappa hadir dengan perpaduan warna hitam dan biru yang emang jadi hero color dari Sades cuy. Tampilannya cukup simpel namun informatif, terutama di bagian belakang kemasannya. Berlanjut ke unit mouse-nya, sekilas bodinya tampak memanjang. Lengkapnya punya panjang 125 mm kali lebar 68 mm dan kali tinggi di 40 mm. Dan untuk bobotnya sendiri sekitar 132 gram. Terbilang berat ya buat kelas mouse gaming wired. Menggunakan desain mouse simetris, Sades Kappa cukup nyaman digunakan bagi user palm grip. Untuk desain bagian atas diselimuti warna hitam matte yang bisa banget menyamarkan jejak sidik jari kita. Punggung belakangnya terdapat logo Sades yang nyala RGB cuy. Lalu punggung depannya terdapat klik kiri, klik kanan, scroll wheel, tombol DPI plus, tombol DPI min, dan LED indikator kecil untuk penanda pilihan DPI-nya. Bergeser ke dua sisinya, terdapat sepasang grip dengan motif ukiran yang sayangnya pakai material plastik dengan warna hitam glossy, sehingga feel gripnya kurang dapet cuy. Di sisi kiri tentunya terdapat tombol backward dan forward. Lanjut ke sisi bawahnya, terlihat colorful dengan 3 rangkai RGB masing-masing di sisi kiri, sisi kanan, dan sisi belakangnya. Lalu terdapat 3 buah mouse fit yang cukup tipis. Selanjutnya ada logo Sades lagi, sebuah sensor, dan terakhir spesifikasi teknisnya. Untuk perkabelan duniawi, Sades menyematkan kabel nilon braided dengan interface USB Type-A dengan sistem plug and play sepanjang 1,8 meter. Udah lumayan lah dapat kabel braided di harga yang cukup terjangkau ini cuy. Sayangnya hanya kompatibel dengan sistem operasi Microsoft Windows aja. Untuk spesifikasi teknisnya, Sades Kappa menggunakan sensor dari PixArt yaitu PixArt PMW3325 yang merupakan sensor PixArt untuk mouse gaming entry level. Punya akselerasi di angka 20G dengan tracking speed di angka 100 IPS atau inch per second. Untuk polling rate-nya cukup lengkap ya, mulai dari 125Hz, 250Hz, 500Hz, dan 1000Hz. Yang bisa kita set menggunakan software yang tersedia di deskripsi video ini. Sedangkan untuk DPI speednya terdapat 6 level dengan rentan 400 hingga 10.000 DPI. Kalau mau set DPI, kita udah disediakan dedicated buttonnya cuy. Selanjutnya untuk switch yang digunakan adalah switch dari Huano dengan lifespan klik hingga 20 juta kali klik cuy. Oke, berarti itu dia untuk ulasan atau review dari saya mengenai mouse gaming Sades Kappa S20 ini. Jadi sekarang saya akan kasih tahu poin-poin penting mengenai mouse gaming Sades Kappa ini, bre. Oke, pertama mengenai softwarenya dulu ya, karena memang mouse gaming Sades Kappa ini udah mempunyai software gokil loh. Di harga ya 200.000 kurang dikit ya, kita udah dapat sebuah software gitu kan untuk mouse gamingnya Sades ini. Untuk softwarenya ini menurut saya gimana ya? Ya sebenarnya isinya sama gitu loh, cuma tampilannya ini ya lebih keren aja gitu loh coy. Di sini kita dikasih profile yang sangat unlimited ya, karena saya coba plus profilnya gitu sampai 25 gitu, nggak habis gitu kan. Jadi kita nggak usah bahas profilnya lah. Di sini karena ada 7 tombol, jadi kalian bisa custom sendiri tombol-tombolnya di mouse gamingnya si Sades Kappa ini. Untuk performance-nya di sini lengkap ya. Jadi di sini kita dikasih 6 profile DPI default kalau misalkan dari softwarenya. Paling rendah di profile DPI 1 itu ada di 200 DPI dan paling tinggi di 8000 DPI, maksimal di 10.000 DPI coy. Dan untuk polling rate-nya tadi udah kasih tahu ya, dari 125 Hz, 250 Hz,
500 Hz dan 1000 Hz polling rate. Di sini ada pengaturan mouse move speed, terus kalian uncentang enhance pointer precision, itu nggak perlu. Lalu di sini ada mouse scroll speed, terus ada double click speed sama key response. Dan di sini untuk mode RGB-nya, kalian bisa atur. Di sini ada 11 mode RGB yang ada di software, coy. Dan untuk mode RGB-nya keren-keren sih. Dan untuk warna RGB-nya juga saya suka, nggak terlalu ngejreng walaupun di harga 200.000 kurang dikit. Mode RGB-nya lengkap ya, banyak dan warnanya enak dilihat, coy. Dan untuk software-nya di sini ada pengaturan makro juga. Ya untuk software-nya ini sangat fungsional lah gitu. Jadi nggak ada yang mubazir di bagian software-nya si Sades Kappa ini, bre. Dan selanjutnya kita ngomongin soal spesifikasi. Tapi sebenarnya udah dibahas sih, tapi saya singgung sedikit lah. Di harga 200.000 kurang dikit, nih MOS Gaming Sades Kappa udah dikasih sebuah sensor PixArt, yang mana ini sensor entry level yaitu PixArt PMW 3325. Dan untuk tracking speednya tadi udah dikasih tahu di 100 IPS, terus untuk akselerasinya di 20G. Nah sekarang ngomongin bobotnya nih, saya rada kurang yakin atau percaya gitu ya sama bobotnya si MOS Gaming Sades Kappa, karena ditulis di spesifikasinya itu 132 gram. Tapi setelah saya pakai, setelah saya ngerasain sendiri, ini kira-kira ya 90-100 graman aja, nggak sampai 132 gram gitu, coy. Karena nggak terlalu berat pas saya pakai gitu loh, coy. Dan poin selanjutnya ini mengenai bentuk shape dan gripnya. Ini adalah sebuah MOS Gaming dengan grip simetris ya, yang mana kanan kirinya sama. Untuk MOS Gaming Sades Kappa ini rada besar dan rada lebar. Tangan saya yang besar ini aja ngepas banget di MOS Gamingnya Sades Kappa. Jadi kalian ukur dulu untuk tangan kalian gitu loh, coy. Kalau misalkan ngerasa tangan kalian besar, ya mungkin ini cocok. Tapi kalau tangan kalian kecil, ya mungkin gripnya kurang cocok gitu. Soal feel grip samping kanan kirinya, menurut saya nggak ada masalah ya. Di bagian punggungnya tuh gede tapi rendah gitu, coy. Jadi ya kalau misalkan kalian mau pakai palm grip, mungkin ini masih nyaman. Cuma nyamannya lagi pakai claw grip ya, karena punggungnya ini rendah gitu loh, coy. Dan ya mungkin itu aja sih yang perlu kalian tahu mengenai MOS Gaming Sades Kappa. Nah sekarang untuk performance-nya gimana? Setelah saya gunakan 2-3 minggu ya si MOS Gamingnya Sades Kappa ini, ya saya masih kurang yakin gitu loh sama sensornya. Karena memang sensornya itu kan sensor entry level, tapi saya ngerasain ya sama sih kayak sensor-sensor high end di atasnya, kayak sensor PixArt PMW 3360 gitu kan. Sensor PixArt PMW 3325 ini sebenarnya sensor entry tapi rada rendah sedikit gitu. Tapi saya ngerasainnya masih enak aja buat dipakai buat gaming gitu loh. Nggak ada yang namanya flicker gitu kan, terus delay segala macem. Pergerakan cepat juga masih enak gitu kan. Saya sendiri sering main game Apex Legends gitu. Saya belum pernah ngerasain yang namanya delay di mouse-nya ataupun flicker gitu ya. Jadi akurasi dan presisinya masih oke lah. Karena saya sendiri masih menikmati lah. Walaupun bobotnya sebenarnya juga terbilang berat ya, 132 gram. Tapi saya nggak ngerasain berat sama sekali gitu loh, coy. Jadi ya kesimpulan yang saya bisa dapat mengenai MOS Gaming Sades Kappa ini, di harga 200.000 kurang dikit, dengan sensor PixArt PMW 3325 ini udah enak banget, udah nyaman banget dipakai. Tapi ingat, grip dan juga shape dari MOS Gamingnya Sades Kappa ini belum tentu diterima oleh semua tangan manusia gitu loh. Karena tangan saya sendiri besar, terus MOS Gamingnya Sades Kappa ini rada besar dan juga lebar, jadi ya masih cocok lah digunain oleh saya. Karena memang MOS Gaming daily saya, yaitu Endgame Gear itu masih terbilang besar ya. Jadi pas makin nih MOS Gamingnya Sades Kappa, nggak kaget gitu loh. Karena ya terbiasa dengan MOS Gaming besar gitu loh, coy. Jadi kira-kira itu dia untuk review atau ulasan dari saya mengenai MOS Gaming Sades Kappa S20. Jadi menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Elvian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.